Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya? Ananda Muhammad Fatir, Afan, Ahmad Baik. Sultan Al-Hafiz? Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Semoga Allah tetap melimpahkan kesehatan ini bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, apalagi yang saat ini sedang diberikan oleh Allah SWT ujian berupa sakit, semoga Allah lekas beri kesembuhan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan BPI secara virtual pada pagi hari ini. Dan hari ini adalah Ustadz masuk di kelas 8C. Sempat terjadi miskomunikasi tadi di awal, ada kelompok Ustadz yang masuk di kelompok Ustadz Arif ya. Padahal untuk pekan ini kita coba untuk pisah untuk BPI-nya, jadi sudah ada Ustadz Arif dengan ruang sendiri, dengan Ustadz Maliki dengan ruang sendiri, ada juga yang akhwatnya dengan ruang sendiri. Jadi ada 3 guru yang standby mengajar BPI pada jam saat ini sampai dengan nanti selesai. Salawat beri salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian yang saya cintai karena Allah SWT, terima kasih ada 4 Ananda yang sudah bergabung. Ada Ahmad Sultan Hafiz, dan Muhammad Afan, dan Muhammad Fatir. Semoga nanti yang lain bisa segera bergabung ya. Dan saya ucapkan terima kasih spesial buat Ananda Fatir dan juga Ananda Muhammad Afan yang sudah menyalakan video ya. Dan Ahmad Sultan Hafiz yang sudah menyalakan video. Dan siapa yang menyalakan video insya Allah akan terdokumentasikan atau terekam ya ke dalam video pembelajaran ini. Anak-anak sekalian, mari kita awal kegiatan BPI ini pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini Ustadz akan pimpin langsung BPI-nya ya, tapi untuk pekan depan ketika kita sudah maksimal, sudah tidak ada miskomunikasi lagi, maka kita akan tentukan ada MC, ada kultum, dan juga ada yang doa. Tapi karena saat ini masih miskomunikasi tadi antara ruang ke Ustadz Arif atau dengan ruang ke Ustadz Maliki. Jadi untuk saat ini langsung Ustadz akan handle langsung menyampaikan materi. Nanti setelah penyampaian materi selesai, Ustadz akan share untuk mutabaah, dan tolong untuk diisi ya, jangan sampai tidak diisi. Kita akan masuk ke materi yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebentar, Ustadz akan cek dulu untuk materinya. Ya, ini dia materinya. Sebentar, kita akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul share screen yang Ustadz tampilkan? Ya, baik. Nah, ini adalah materi yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan mapel BPI kali ini. Anda sekalian, Ustadz ingin mengingatkan bahwa BPI ini adalah mata pelajaran khusus ya di SMP Desa Robani. Dan ini mungkin hanya ada di sekolah kita ya, atau di sekolah IT saja yang ada kegiatan seperti ini. Setiap pekan akan diingatkan tentang materi-materi yang kalau menurut Ustadz ini untuk mengecas ruhiyah ya, mengecas tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Sebagaimana kalian punya HP Android ataupun apapun itu perangkat yang membutuhkan baterai untuk menghidupinya, biasanya harus dicas ketika memang baterainya sudah akan habis ya, atau kondisi low. Dan apa jadinya kalau seandainya baterai yang low itu dibiarkan saja? Pasti nanti perangkat Anda, HP Anda atau laptop Anda, apapun itu yang pakai baterai, pasti nanti akan rusak. Minimal baterainya akan soak. Dan kalau baterainya soak, apa yang terjadi? Nggak bisa dipakai lagi ya. Perangkatnya nggak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan kondisi kita sebagai manusia itu perlu dicas. Bagaimana cara ngecasnya kalau manusia? Ya mendengarkan yang seperti ini PPI. Dan bersyukurnya kalian di SMP itu setiap mata pelajaran itu mesti dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis ya. Bukan hanya di mapel-mapel pendidikan agama Islam saja, atau mapel BPI saja, atau mapel tahsin tahfidz saja. Tapi semua mapel seyogianya mereka sudah
mengaitkan pelajaran itu untuk disinkronkan menjadi ada hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Anda sekalian, pada kesempatan yang baik ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang alam barzah. Alam barzah. Fadil Muhammad, bisa dihidupkan mic-nya Fadil Muhammad? Ya, Fadil. Pak. Ya, Ustaz mau tanya alam barzah itu apa alam barzah yang Fadil Muhammad ketahui? Alam barzah itu apa sih? Alam yang di neraka itu, Pak. Iya, baik. Oke, alam barzah itu adalah alam sebelum ke neraka ya. Kan kalau udah ke neraka itu melalui alam-alam lain lagi nanti ada beberapa fase. Ini ada ilustrasi di sini. Ada ilustrasi di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sekarang mungkin kita sering dengar ya pengumuman ini di masjid-masjid. Ini alam barzah itu berarti ketika dia sudah meninggal, dinyatakan meninggal oleh medis atau orang atau pihak medis yang lebih valid biasanya. Dan setelah itu dia dimakamkan atau dikubur di dalam tanah. Dan kubur di dalam tanah itu akan menjadi santapan cacing tanah. Jadi kalau sebelumnya dia mungkin merasa gagah, merasa hebat selama hidup di dunia, ketika dia mati maka dia akan menjadi busuk dan akan menjadi santapan cacing, akan menjadi santapan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Nah, ini harus kita renungkan. Nah. Dan setiap kita nanti pasti akan mengalami hal yang serupa ya, karena kita adalah manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami maut, mati. Ini yang harus kita camkan. Jadi kita semua pasti akan mengalami yang namanya meninggal. Ini semuanya pada off video. Mudah-mudahan kalian bisa tetap menyimak ya. Jadi nanti akan Ustadz sebut namanya dan silakan langsung direspon. Ya, alam barzah itu terdiri dari apa saja yang perlu kita pelajari di pembahasan kita. Di antaranya ada fitnah kubur, ada azab kubur dan iman kubur. Nah, ini fitnah kubur ini yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah kubur ya. Fitnah itu segala sesuatu yang tidak dilakukan tapi disangkakan oleh kita, itu namanya fitnah ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lanjutkan dengan alam azab kubur. Ketika nanti masuk di alam ini liang alam barzah itu kuburan lah ya, bahasa kitanya kuburan. Jadi nanti akan mendapatkan tiga ini. Fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur. Kita tinggal memilih di antara ketiga ini digantung sesuai dengan keimanan seorang manusia tersebut atau jenazah tersebut atau almarhum atau almarhumah tersebut. Kalau meninggalnya laki-laki disebut almarhum ya, kalau perempuan almarhumah. Azab kubur ini bagi mereka yang selama hidupnya nanti coba kita bahas ya di bawahnya. Kemudian siapa yang mendapatkan nikmat kubur. Beralih ke bawahnya. Nah, mulai dari fitnah kubur nih. Fitnah kubur di sini, Ustadz minta kepada Ananda, siapa ini ya? Ada Rasya Effendi sudah masuk ya. Ananda Rasya Effendi bisa menyalakan mic nak? Ananda Rasya Effendi? Ananda Rasya Effendi bisa menyalakan mic-nya nak? Beralih ke Muhammad Afan. Baik, berarti Ananda Rasya Effendi tadi belum tahu kemana ya. Ananda Muhammad Afan bisa dinyalakan nak mic-nya? Bisa, Ustaz. Ya, minta tolong dibaca nak dari fitnah kubur ini sampai dengan mana ya? Di sini. Sampai dengan titik ini ya, Ibrahim ayat 27. Yuk nak, fitnah kubur adalah Yang lain dengan ya. fitnah kubur. Dari yang fitnah kubur adalah Fitnah kubur adalah kejadian di mana malaikat mungkar dan nakir mengajukan pertanyaan kepada mayat di alam barzah. Bagi mereka yang beriman, maka Allah akan mengokohkannya dengan jawaban yang benar. Sedangkan bagi mereka yang kafir dan musyrik, maka Allah SWT akan menyesatkan mereka. Allah SWT berfirman, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27.
Ya, benar. Terima kasih Muhammad Afan. Jadi fitnah kubur tadi sudah didengarkan ya. Jadi ketika pernah dengar nggak kalimat yang seperti ini? Marrabbuka, marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, itu adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar. Apabila si jenazah atau almarhum atau almarhumah tersebut tidak bisa menjawabnya, maka nakir sudah bersiap dengan palu. Palu yang besar. Dalam satu riwayat dikatakan palu itu kalau diletakkan di bumi maka bisa jadi bumi itu akan hancur. Ya, palu itu udah siap. Jadi kalau mungkar bertanya, jenazah tersebut atau almarhum tersebut atau orang tersebut tidak bisa menjawabnya, maka dia akan disiksa oleh malaikat nakir. Ya, ini dieksekusi langsung sama malaikat nakir. Malaikat mungkar nakir ini joinan. Malaikat mungkar yang bertanya, nakir yang menyiksa ya di dalam kubur. Jadi ini hanya diyakini sama orang yang beriman. Tapi kalau kalian tidak beriman, alah pasti kalian berpikir kalau sudah mati kan sudah, gitu. Gitu adalah berpikiran orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita beriman, kalian diceritakan seperti ini sudah ngeri. Artinya kita takut sama Allah, ya. Itu orang yang beriman. Tapi kalau yang nggak beriman, masa bodoh dia. Saya mau hidup selamanya, dia nggak mikir meninggal. Tapi kalau suatu saat keluarganya ada yang Allah panggil meninggal, baru dia turut berduka. Maksudnya sedih ya, meneteskan air mata. Dan kita sebagai seorang beriman nggak boleh percaya kalau orang meninggal itu sudah. Memangnya kita binatang, memangnya kita adalah hewan, bukan ya? Hewan saja nanti ketika meninggal, misalnya hewan yang dikurbankan itu kan ada suatu riwayat nanti ketika kita di alam mizan, di apa namanya pertimbangan alam di sana ditimbang amal baik sama amal buruk itu bisa hadir itu hewan-hewan tersebut, bisa menolong orang yang dulu ketika di dunia dia mengorbankannya, sapi ataupun kambing, unta dan sebagainya. Begitu ya Nak ya. Jadi Ustadz berharap tidak ada di antara kita di sini yang beranggapan bahwa saya nggak percaya hidup setelah mati. Jangan ya. Apalagi sekarang bentar-bentar orang meninggal, bentar-bentar orang meninggal ya. Paginya kita ajak ngomong bareng-bareng, nggak taunya malamnya meninggal. Atau malamnya barusan kita ajak ngobrol, besoknya udah ada kabar berita duka. Ya, yang seperti itu adalah hal yang belakangan ini kita temui. Nih ya ditanya tuh, siapa Robmu? Marrobuka, ia menjawab Robku Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang mau diakal-akalin. Udah meninggal, udah iketin tali kain kafannya, dibuat contekan. Ditulis di situ. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Allah Tuhanku. Ada yang membuat seperti itu. Nah, kalau seandainya ada yang mau membuat seperti itu, berarti dia mau buat tipu daya sama malaikat. Malaikat dibohongin. Mana bisa? Ya, hati-hati ya. Yang bisa menjawab nanti adalah tadi sudah dibacakan oleh Muhammad adalah iman. Barang siapa yang tidak punya iman, lewatlah dia akan mendapatkan siksa. Nah, setelah ini baru dia masuk ke fase azab kubur. Nah, ini ya. Nih, azab kubur dibentukkan bagi orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang yang munafik, orang-orang kafir, serta orang-orang fasik yang tidak menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nih, siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu diantaranya adalah orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik itu? Dia berkata tapi dia dusta, dia berjanji tapi dia ingkari. Itu orang munafik nah. Kan hadatsa kadzaba. Orang munafik itu cirinya ada 3 ya. Berkata dia dusta, berjanji dia diingkari, dia dipercaya dia berkhianat. Jika dia diberi amanat, dia bukan disampaikan tapi malah dia berkhianat. Kemudian orang kafir itu selain Islam ya Nak ya. Kafaro itu maknanya adalah selain daripada Islam, itu masuk ke dalam ini. Kemudian serta orang fasik itu siapa? Orang yang tahu ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Baik. Selanjutnya kita masuk, kalau dia udah selamat dari azab kubur, maka dia masuk ke fase nikmat kubur. Suara Ustadz jelas kan Nak? Halo? Jelas Ustaz, jelas. Baik. Ustadz khawatir aja nanti pada kabur semua. HP-nya diletakkan tapi tak mendengarkan. Tolong Ustadz diindahkan ya. Jadi ketika memang Ustadz menyampaikan seperti ini, Ustadz hargai kalau seandainya
mungkin ada sinyal yang tidak mendukung, tapi jangan sampai kalian menzolimi Ustadz dengan cara HP-nya diletakkan kemudian kalian kemana ya, tidak mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kemudian adalah nikmat kubur. Nah, siapa yang sudah lolos ke apa namanya fase ke A tadi ya, fitnah udah lolos, kemudian azab kubur dia nggak dapat, maka dia bisa merasakan ini nikmat kubur. Ditanyakan sama malaikat munkar nakir dia bisa, maka dia masuk ke fase mendapatkan nikmat kubur. Apa saja yang didapatkan? Nah, Ustaz akan minta suruh baca kembali ini. Ananda Ahmad Faris Al-Faruq, bisa menyalakan mic-nya, Nak? Ahmad Faris Al-Faruq. Kemana Ananda Ahmad Faris Al-Faruq? Ahmad Sultan Al-Hafiz? Dua orang tak ada di dalam kelas. Mana nih? Muhammad Fatir? Iya Ustadz. Muhammad Fatir yang merespon. Muhammad Fatir minta tolong dibacakan, Nak. Dari nikmat kubur dikhususkan ini sampai dengan titik ini. Hadis riwayat Ahmad ini. Ahmad dan Ahmad. Iya Ustadz. Nikmat Ya, kubur silakan dibaca. kan bagi kaum mukminin yang jujur dalam keimanannya. Dari Al-Barra bin Azib RA. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mayat yang telah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, dan hamparkanlah permadani untuknya di surga. Bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga. Lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, baik. Terima kasih Ananda, Muhammad Fatir. Jadi kalau kita sudah lolos ya, semoga kita termasuk orang yang lolos ya. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang lolos nanti sehingga kita bisa mendapatkan apa yang tadi telah disampaikan ya. Jadi kuburnya yang sempit itu jadi lapangkan oleh Allah SWT. Nah, ini ada dalil tentang azab dan nikmat kubur. Quran surat At-Taubah ayat 101. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Tuh. Siapa yang beriman harus percaya dengan Al-Qur'an, Nak. Kan Al-Qur'an kan firman Allah ya. Siapa yang masih nggak percaya sama Al-Qur'an? Al-Qur'an kan dibacakan sama setan aja ketakutan. Manusia masih nggak percaya, nauzubillah ya. Semoga kita tidak termasuk orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Apa saja yang disampaikan sama Al-Qur'an wajib kita percaya, Nak. Karena itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Pusaka bagi kita sebagai seorang muslim. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Alam barzah sudah sampai di situ saja. Kalau setelah alam barzah baru nanti orang kalau dalam PAI biasanya lengkap ya. Setelah alam barzah itu nanti masuk ke padang mahsyar ya, yaumul mahsyar. Orang dikumpulkan semuanya menjadi satu di tempat yang hamparan yang luas. Setelah alam mahsyar baru pertimbangan atau di situ akan ditimbang. Setelah mana baik sama buruknya bebas, baru dia akan dipersilakan mau penentuan ya, masuk di neraka ataupun di surga. Oke, baik. Sementara itu sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau cek kembali di sini keaktifan Andana Muhammad Faris Al-Faruq. Tes mic, Nak, apakah masih standby? Ahmad Faris Al-Faruq. Masih Pak. Kemudian Ahmad Sultan Al-Hafiz, apakah masih standby? Masih, Pak. Fadil Muhammad, apakah masih standby? Tak ada rupanya. Masih, Pak. Alhamdulillah. Kenapa tadi? Oke, Fatir, masih Fatir? Masih Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Nak. Sekarang oke, Ustaz rasa cukup ya. Coba ini kita coba baca bareng-bareng. Apakah kamu percaya bahwa ketika manusia di alam barzah ia akan menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir? Nah, ini pertanyaan ini Ustaz ajukan ke kalian ya.
ke Ananda ini dulu. Ananda Ahmad Faris Al-Faruq. Ananda Ahmad Faris Al-Faruq jawab pertanyaan nomor 1 nak. Ini kan ada 4, berarti 4-4-nya mudah-mudahan bisa menjawab. Apakah kamu percaya bahwa ketika manusia dalam barzah, ia akan menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir? Ananda Faris Al-Faruq bisa menyalakan mic-nya? Ananda Faris Al-Faruq? Geser ke Ahmad Sultan Al-Hafiz. Iya, Pak. Ahmad Sultan Al-Hafiz jawab nak pertanyaan nomor 1. Percaya nggak nak ketika manusia dalam barzah itu akan menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir? Percaya, Pak. Yakin ya? Yakin. Oke. Semoga keyakinannya itu terhujam di dalam hati, dan apabila nanti, maksudnya Ustadz kalau bisa keyakinan tersebut disampaikan juga kepada orang lain lah, supaya kita bisa menyampaikan, ini kan dakwah ya, kebenaran. Jadi seseorang yang meyakini tentang ini biasanya dia hidupnya tidak semau gue ya, karena dia takut nanti akan ada alam lagi setelah di dunia, bukan berarti dia tamat. Oke, terima kasih tadi Ananda Ahmad Sultan Al-Hafiz ya. Ahmad Faris Al-Faruq bisa menyalakan mic-nya nak? Ahmad Faris Al-Faruq, Pak. Ya, nak, jawab pertanyaan nomor 2 nak. Sebelum menuju alam akhirat, Allah SWT memberi siksaan di alam barzah bagi siapa yang melaksanakan dosa di dunia. Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Setuju, Pak. Ya, setuju. Oke. Kalau Ustaz tanya, kenapa alasannya kau setuju? Untuk membersihkan dosa selama di dunia. Gitu ya. Jawab aja, jangan ragu-ragu. Kemudian satu pertanyaan kembali, Ustaz sampaikan ke Fadil Muhammad. Fadil Muhammad bisa menyalakan mic? Bisa, Pak. Ya, jawab nomor 3 nak. Allah SWT akan memberikan nikmat di kubur bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan diluaskan alam kuburnya. Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Coba Pak, lagi baca lagi Pak. Oke, silahkan diulangi sendiri ya. Iya Pak. Setuju ya? Iya. Alhamdulillah. Oke lah. Dia beramal Pak. Tidak. Kemudian Muhammad Fatir bisa menyalakan mic-nya? Bisa Ustadz, bisa. Yang keempat, orang yang fasik dan nifak. Nifak itu munafik ya. Nifak itu kata lainnya ada munafik. Fasik itu orang yang beriman tapi dia tidak mau mengamalkan. Akan diberikan kesempitan di alam kuburnya. Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Setuju Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Ustadz cukupkan materi pembelajaran hari ini di alam barzah. Terima kasih kepada Anda semuanya sudah mengikuti materi pembelajaran BPI kali ini. Semoga alam barzah kali ini bisa meyakinkan kita bahwa nanti setelah kita meninggal itu akan ada perhitungan ya, bukan berarti end. Cukup gitu kan, maksudnya nggak ada lagi kehidupan setelah dunia. Ada ya, ada kehidupan yang sangat kekal, sangat abadi, yaitu alam akhirat. Semoga kita bisa selamat melalui fase-fase tadi ya. Malaikat mungkar nakir kita bisa lalui jawabannya atau bisa jawab pertanyaannya, dengan catatan adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Jadi untuk pekan depan silakan bergabung dengan link ini ya. Link ini mudah-mudahan kalian bisa tetap simpan dengan menggunakan link ini. Mudah-mudahan Ustaz tidak akan merubah linknya, jadi tetap masuk menggunakan link ini di pekan berikutnya ya, di minggu yang akan datang, di hari Sabtu yang akan datang. Ustaz cukupkan sekian baik hari ini, kita akhiri dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.